Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya mengajak kita untuk boleh menonaktifkan HP kita atau memilih pesawat supaya setiap kita boleh fokus untuk menikmati hari Tuhan.
Haleluya. Manakah kami dapat berlari Tuhan, menjauhi roh-Mu? Dimanakah kami dapat pergi Tuhan, menjauhi hadirat-Mu? Kemana Tuhan, ada tangan kuasa-Mu yang boleh menjadi perlindungan setiap kami. Haleluya Yesus Tuhan.
bersama keindahan-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami bersama kemuliaan. Engkau ada bersama dengan kasih dan kuasa. Engkau ada bersama dengan berkat. Engkau ada bersama dengan jamaah yang menjamah setiap kami. Kami bersyukur kepada kami menikmati Engkau lebih lagi, sebab Engkau Tuhan yang berjanji pasti akan menepatinya, karena janji ya dan amin. Engkau yang berjanji akan menyertai kami dan tidak akan meninggalkan kami. Engkau yang berjanji Engkau menjadi Bapa yang baik bagi setiap kami. Engkau yang berjanji Engkau menjadi penolong dan pembela dalam hidup kami. Engkau yang berjanji menjadi sumber bagi kami. Oleh karena itu kami boleh berkata, kami tidak takut, sebab Bapa ada bersama dengan kami. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau juga berjanji Engkau adalah penyembuh bagi kami. Engkau juga berjanji Engkau pemulih bagi hidup kami. Engkau sumber kekuatan bagi setiap kami, penghiburan bagi setiap kami. Engkau adalah jawaban bagi setiap kami. Masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan, sebab Tuhan yang menyediakan masa depan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu buat hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah. Kami mau merendahkan hati kami, kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, berkati kami semua, berkati hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Akan saya bawa kedua orang yang paling dikasihi oleh Tuhan. Ya, pagi hari ini saya ingin mengambil firman Tuhan yang terambil dalam Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9, tapi yang menjadi pokok renungan kita nanti adalah ayat yang ke-8. Kita akan membaca ayat firman Tuhan ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, ahli Musa itu, demikian: Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadap engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, sama-sama baca, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Diberkatilah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak setiap kita melalui pembacaan firman Tuhan ini, yaitu untuk menjadikan firman Tuhan sebagai prioritas hidup kita, dan kita akan mengalami keberhasilan yang baik. Ayat ini jelas memberitahukan kepada kita bagaimana Yosua sebagai pemimpin dan dipercayakan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel generasi kedua untuk memasuki tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Kalau saudara baca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, sering kata-kata ini diulangi Tuhan, yaitu bahwa aku akan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Dan saudara yang terkasih, saya juga mau mengatakan pernyataan yang sama juga Tuhan mau katakan kepada saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan tetap menyertai kita kapanpun dan dimanapun. Amin. Kalau Dia berjanji, Dia pasti akan menepati, karena janji itu adalah sebuah harga diri. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan saudara perhatikan tanda penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel yang Tuhan berikan kepada Yosua, yaitu apa saudara? Yang pertama dikatakan bahwa setiap tempat yang diinjak oleh kakinya menjadi apa saudaraku? Menjadi milik pusaka. Beserta dengan siapa? Beserta dengan umat yang diselamatkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan ada beserta dengan kita, saudara yang terkasih, saya percaya selalu ada mujizat Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada pembelaan Tuhan, selalu ada penghiburan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini beberapa yang saya ketahui, karena saya mengalami, saya sharing, saya diskusi, saya bicara dan lain sebagainya. Hari-hari ini saudara yang terkasih, banyak orang seolah-olah seakan-akan menganggap, saudara yang terkasih, Tuhan itu adalah cerita masa lalu. Banyak orang berpikir, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa mujizat itu sudah berhenti. Hari-hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya memperhatikan orang lebih banyak fokus kepada apa? Kemampuan dan kesanggupannya saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena mereka bicara banyak bukti dan lain sebagainya. Saya mau katakan saudara yang terkasih, saya percaya Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih kuasa dan janjinya tidak pernah berubah. Kalau Dia berjanji menyertai kita, saya percaya Dia pasti akan menyertai kita. Sering kali saudara yang terkasih, kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tidak pernah mau membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita. Sehingga akhirnya saudara yang terkasih, kita menjadikan fakta itu menjadi sebuah kebenaran. Fakta menjadi apa? Sebuah kebenaran. Paling saya mau katakan fakta itu belum tentu kebenaran. Tapi saya mau katakan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Fakta itu tidak bisa mengubah kebenaran, tapi kebenaran pasti bisa merubah fakta. Amin. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, faktanya dia lumpuh, tapi ketika dia dengar firman Tuhan, berdiri, bangkit dan berjalanlah. Apa yang terjadi? Fakta berubah mengikuti apa?
kebenaran. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Berapa banyak kita gereja Tuhan hari ini, saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, seringkali kita lebih suka mendengar cerita tentang Tuhan dari orang lain daripada engkau mengalami sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan di sana Tuhan beritahukan kepada Yosua supaya apa, saudara terkasih? Supaya Yosua menguatkan hatinya. Jangan takut, jangan cemas. Saudara terkasih, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara dia mendengarkan firman Tuhan. Saudara pun terkasih di dalam Tuhan, perhatikan di sini Yosua. Kalau saudara baca selanjutnya, perhatikan, saudara baca kitab Yosua mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-24. Perhatikan saudara, Yosua selalu berbicara atas nama Tuhan. Tuhan berfirman, Tuhan berbicara. Dia melakukan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia nggak bilang kata Musa. Halo? Ada men? Jadi dia bekerja, dia bergerak, dia memimpin bangsa Israel. Saudaraku, bukan karena apa kata Musa, tapi apa kata Tuhan. Dia mendengarkan, makanya Tuhan bilang di saudaraku, ayat yang ke-8. Halo, ayat yang ke-8, perhatikan ayat ke-8, nanti jangan dilihat YouTube di situ ya. Ayat yang ke-8. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat, renungkanlah itu dan lain sebagainya. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, Tuhan minta Yosua berhubungan secara pribadi dengan firman. Tuhan meminta Yosua berhubungan, berbicara langsung dengan Tuhan. Saudara, bukan berpijak kepada apa kata orang dan pengalaman orang lain, tapi dia berdoa, berhubungan langsung dengan Tuhan. Dengan apa? Melalui apa? Melalui firman Tuhan, dengan Taurat Tuhan. Sehingga saudara perhatikan ketika Yosua melakukan perjalanan dan menduduki tanah Kanaan, saudaraku, dia selalu mendengar kata Tuhan. Dia bertindak atas nama apa? Atas nama Tuhan, bukan kata Musa. Tapi berapa banyak sekarang gereja Tuhan hari ini lebih suka dengar apa kata orang daripada saudara dan saya lebih suka memberi waktu saudara, meluangkan waktu saudara untuk membaca firman Tuhan. Saya mau bilang, Tuhan mau berbicara, berurusan secara pribadi dengan saudara melalui firman. Saudara terkasih, ketika dia hendak menghadapi peperangan, saudara terkasih, perhatikan, dia mau mengalahkan peperangan dan terjadi kemenangan. Peperangan yang pertama adalah Yeriko dikalahkan. Saudara, Yeriko dikalahkan, tetapi ini kerajaan yang sangat besar. Tapi ketika mereka menghadapi kerajaan yang kecil yang bernama kerajaan Ai, kota Ai yang kecil, saudara terkasih, Israel kalah enggak? Israel kalah. Saya mau tanya, apa Tuhan ada bersama dengan mereka? Tuhan ada bersama dengan mereka. Tapi mengapa mereka enggak mengalami dan menikmati kemenangan ketika mereka mengalahkan Yeriko, kota yang besar itu? Karena mereka tidak lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Yosua sudah bilang, jangan mengambil apa yang sudah menjadi bagian Tuhan dan semua dibakar. Tidak ada yang boleh diambil kecuali bagian-bagian yang sudah ditentukan, saudara terkasih, yang akan dibawa dan dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi akan mengambil, mencuri untuk dirinya sendiri, saudara. Apa yang terjadi? Mereka kalah. Dan itu sangat dampaknya, saudara. Itu bukan hanya masalah menang kalah, enggak. Tapi itu dampaknya luar biasa terhadap kerajaan-kerajaan yang lain yang belum mereka taklukkan. Mereka bilang, kotak Ai aja bisa. Mereka apa? Mereka berarti ada kemungkinan besar bagi kita juga bisa kalahkan siapa? Bangsa Israel. Tidak ada lagi rotak dan gentar. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Yosua? Yosua berdoa, saudara terkasih. Dia mencari Tuhan. Dia tanya Tuhan, ada apa? Tuhan beritahukan, Tuhan singkapkan. Ketika Tuhan bukakan dan Tuhan singkapkan, apa dilakukan? Bangsa ini bertobat. Tuhan pulihkan.
Tuhan pulihkan. Berapa banyak kita saudaraku tidak mengalami janji Tuhan, tidak mengalami penyertaan Tuhan. Seringkali karena saudara dan saya tidak membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Melalui apa? Dengan saudara memberi waktu saudara, meluangkan waktu saudara untuk berdoa, baca firman Tuhan, beribadah dan melayani. Sehingga seringkali akhirnya saudara lupa. Mungkin saudara bisa hadir setiap minggu datang ke gereja, tapi saudara tidak pernah bersekutu dengan Dia melalui firman-Nya. Sehingga saudara cuma dengar apa saudara? Cuma dengar pengetahuan dari gereja, dari mimbar ini. Dari mimbar ini kita mengarahkan, para pemimpin mengarahkan, mengajak saudara, mengingatkan kepada saudara, memberitahukan apa yang menjadi pesan Tuhan. Tapi tidak cukup sampai di sini. Saudara pulang ke rumah, saudara baca, saudara kali, saudara renungkan saudara. Saya percaya Tuhan ingin berbicara secara pribadi dengan saudara. Haleluya. Sehingga saudara bisa merasakan Tuhan itu ada. Saya baca firman Tuhan sampai hari ini. Saya tidak pernah, kadang-kadang saya belum habis satu berikut, saya berhenti di satu ayat. Terus saya golek-golek sambil mikirkan. Dan saya sering memposisikan seolah-olah saya berada di dalam cerita itu. Gimana sih respon saya ketika saya dalam keadaan seperti ini? Dan apa respon Tuhan ketika ini? Dan saudaraku mulai saya bilang, kalau andaikan itu terjadi dalam kehidupan sekarang, saya percaya respon Tuhan dapat sama ketika Dia meresponi umatnya yang berseru kepada Dia. Saya percaya Tuhan pasti juga mengalami dan merasakan apa yang aku rasakan dan aku alami ketika aku berseru kepada Tuhan. Tuhan mengerti bagaimana cara menyelesaikannya. Amin. Halo. Silakan minta kasih di dalam Tuhan. Ayo mari luangkan dan beri waktu saudara untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan. Kembali ke ayat yang ke-8. Ini saudara yang terkasih, yang mau saya beritahukan kepada saudara, apa rahasia Yosua mengalami dan menikmati keberhasilan dan keberuntungan di dalam perjalanannya. Ada orang yang berhasil tapi tidak beruntung. Tuhan mau saudara berhasil dan juga beruntung. Apa yang masuk dengan berhasil tapi tidak beruntung? Itu kayak orang ibarat menjual kipas angin, ada 100 biji, kipas anginnya dijual. Dalam tempo 1 minggu habis. Tapi dia jual-jual, bukan jual rugi, enggak, tapi hanya jual modal. Saudara, misalkan modalnya itu 100.000, dia jual 100.000, atau mungkin bikinlah 101, 102. Tapi buat kebutuhan yang lain, ya impas. Berhasil nggak? Dia berhasil menjual 100 kipas angin, tapi tidak untung. Saudara tentunya mau berhasil juga beruntung. Amin. Saudara kita terkasih di dalam Tuhan, dari ayat ini kita akan belajar apa rahasia Yosua berhasil dan beruntung di dalam perjalanannya. Saya mau katakan kepada saudara, orang yang berhasil dan beruntung bukan berarti tidak ada masalah dalam hidupnya. Bukan berarti tidak ada kesulitan. Bukan berarti tidak ada air mata. Bukan berarti tidak ada pergumulan. Yosua alami itu semua. Dia sering menghadapi pengkhianatan dari dalam. Dia menghadapi musuh-musuh dari luar. Dan musuh-musuhnya tidak mudah. Bukan orang-orang yang kecil, tapi orang-orang yang besar. Bahkan beberapa musuh-musuhnya bersekongkol, bersepakat untuk membunuh, menghancurkan Yosua dan bangsa Israel. Tetapi saudara yang terkasih, kalau saudara lihat dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-30, perhatikan Yosua pasal 24 ayat yang ke-30. Lalu ia di siapa? Yosua dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Saudara yang terkasih, perhatikan, Yosua mengakhiri hidupnya dan dia ditempatkan di milik apa? Milik pusakanya. Di mana? Di pegunungan Efraim. Saudara, itu menunjukkan, memberitahukan kepada kita, Yosua berhasil memiliki tanah pusakanya, yaitu sebuah
gunung yang bernama gunung apa? Gunung Efraim. Yosua bukan hanya berhasil, tapi apa juga saudaraku? Tapi dia juga beruntung. Nah, apa rahasianya saudara terkasih? Yosua berhasil dan beruntung di dalam perjalanannya. Saya percaya Tuhan yang sama, yang beserta dengan Yosua, ingin juga membawa saudara berhasil dan beruntung apapun profesi kita. Haleluya. Dan Tuhan ingin melihat saudara berhasil dan beruntung dalam semua bidang kehidupan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan ini. Ada dua jenis keberhasilan. Yang pertama adalah keberhasilan yang buruk, dan yang kedua adalah keberhasilan yang baik. Apa keberhasilan yang buruk? Keberhasilan yang buruk adalah keberhasilan yang merampas waktu Anda. Sekali lagi, keberhasilan yang buruk adalah keberhasilan yang merampas waktu Anda bersama dengan Tuhan, waktu Anda dengan keluarga saudara, waktu Anda dengan teman-teman, serta menghancurkan kesehatan dan hubungan Anda. Itu adalah keberhasilan yang buruk. Kalau itu merampas hubungan dengan Tuhan, itu merampas hubunganmu dengan keluarga, merampas hubunganmu dengan teman-teman, merampas kesehatan. Saudara yang terkasih, itu adalah keberhasilan yang buruk. Berapa banyak kita ingin menggapai dan mencapai keberhasilan, kita tidak memiliki waktu untuk membaca firman Tuhan, berdoa, beribadah, dan melayani Tuhan. Berapa banyak kita saudaraku ingin mencapai keberhasilan, hubungan kita dengan keluarga tidak ada lagi. Karena apa? Pagi jadi malam, malam menjadi, ya seperti itulah saudara terkasih. Tidak ada hubungan lagi, tidak ada waktu untuk berbagi dengan keluarga, bersama-sama dengan keluarga. Saudara terkasih, berapa banyak juga saudara karena keberhasilan kita memutuskan hubungan-hubungan yang baik dengan teman-teman kita, dan tidak sedikit kita mengorbankan kesehatan kita supaya kita bisa melek mata. Kita memulai saudara minum kopi sebanyak-banyaknya. Minum apa lagi? Extra jos dan yang lainnya saudara terkasih di dalam Tuhan. Dan tidak sedikit saudara terkasih untuk mencapai dan memperoleh keberhasilan yang buruk, kita akhirnya tidak mengikuti pola hidup yang baik dan sehat. Mari saudara terkasih, saya mengajak setiap saudara dan saya, perhatikan ada keberhasilan. Yang pertama adalah keberhasilan yang buruk. Keberhasilan yang buruk adalah merampas waktumu dengan Tuhan, dengan keluarga, teman, dan juga terhadap dirimu sendiri. Sedangkan keberhasilan yang baik, saudara akan kasih dalam Tuhan, saudara akan mengalami kemakmuran Tuhan dalam setiap bidang kehidupan Tuhan, dalam setiap kehidupan kita. Itu keberhasilan yang baik, yaitu di mana saudara dan saya akan mengalami pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan di dalam setiap bidang kehidupan. Ada tadi yang Tuhan kemarin kita ngomong, kamu pelayanan ini loh, aduh Pak yang lain saja, karena saya bilang kayak gini, saya bilang kayak gini. Kamu bisa, kamu Tuhan mampukan untuk mengatur waktumu dengan baik. Dan Tuhan pasti akan berkati engkau. Haleluya. Ada amin, saudara akan terkasih di dalam Tuhan. Saya mengajak setiap saudara dan saya untuk mengerti dan memahami ini. Saya mengajak setiap saudara dan saya, mari prioritaskan Tuhan di dalam hidupmu, dan kau akan melihat bagaimana Tuhan akan menolong dan membela engkau. Nah, perhatikan tadi kembali kita dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Ini rahasia yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan berikan kepada Yosua. Bagaimana Yosua bisa menikmati penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana Yosua bisa menikmati janji-janji Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan bilang begini saudara, ini yang pertama. Janganlah engkau lupa apa? Memperkatakan kitab Taurat ini. Kenapa Tuhan bilang janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini?
supaya kita ingat akan janji Tuhan. Makanya saudaraku sangat penting saudara memperkatakan firman Tuhan di dalam hidupmu, di dalam situasi hidupmu, di dalam keadaan apapun. Perkatakan ketika kau bangun pagi. Apa yang saudara katakan ketika kau bangun pagi? Berapa banyak kita ucapkan? Saudara kita terkasih, coba saudara kita bangun katakan ini. Oh haleluya, aku bersyukur aku orang yang paling diberkati oleh Tuhan. Amin. Ada ucapkan dan perkatakan selalu firman Tuhan di dalam kondisi situasi dan yang kita hadapi. Ucapkan dan perkatakan firman Tuhan terhadap kondisi dan situasi yang saudara dan saya hadapi. Amin. Ketika saudara lepas, saudara sakit dan lain sebagainya, saudara perlu aktivitas, saudara tidak bisa meninggalkan kegiatan saudara. Saudara terkasih, ucapkan firman Tuhan, perkataan Tuhan. Tubuhku adalah tempat roh Allah berdiam dan tinggal. Ada amin? Haleluya. Saya suka bilang begini, bukan kita yang mengatur tubuh, tapi tubuh kita lah yang harus mengatur. Tapi kita lah yang harus mengatur tubuh kita. Bukan tubuh lah yang menjadi Tuhan atas hidup kita, tapi kita lah yang harus menjadi Tuhan atas tubuh kita. Ada amin? Beberapa waktu yang lalu saya sempat kena migrain. Saya tahu ini kesalahan saya. Amin, gelap banget. Ini kesalahan saya, ini kekurangan saya. Karena cara hidup saya gak sehat. Olahraga sudah jarang, udah 4 bulan udah gak pernah olahraga lagi. Makannya agak sedikit sempurna karena ibu Fani juga gak ada. Jadi 1 minggu tuh bisa 4-5 kali. Dan sampai satu saat saya lagi di luar kota, saya nyetir. Dan itu kambuh. Kalau itu kambuh saudaraku, itu separuh ini gelap, terus tuh bayang-bayang. Dan ini harus jalan. Terus saudara pun terkasih, saya bilang kayak gini. Saya bilang, aku tahu cara hidupku salah dan keliru, tapi dalam nama Yesus, pedintang diri saudara sembuh kuat. Ya saya tarik napas dalam-dalam, saya tahan beberapa detik, terus saya hembuskan. Begitu sekitar 10-15 menit. Dalam nama Yesus, aku tak bisa jalan. Dan saudara benar, biasanya saya kalau pernah mikir, itu biasanya 6 jam kemudian baru apa? Baru saya pulih, saudara. Dan biasanya pulih pun itu nggak bisa langsung bisa kayak gini. Saya bisa tahu Evan ya, itu Evan. Jadi belum gitu, seperti kayak gitu kan tidak? Ya Evan. Tahu, tapi ketika mau mendiskusikan siapa si Evan ini agak sedikit ini. Tapi saudara pun terkasih sekali lagi katakan, bukan membenarkan cara hidup saudara yang sehat. Oh, bisa Pak Yosef kita sempurna tuh saudara, enggak juga. Setelah itu saya bertobat. Bertobatnya apa? Saya pola jaga makan, pola saya cek darah saya. Oh, ada beberapa yang keliru. Terus saya kembali olahraga. Ngerti tidak maksud saya, saudara terkasih? Jadi jangan bilang, oh kantor saya itu saudara itu sempurna. Tidak juga, bukan seperti itu. Nah, yang maksud saya saudara pun terkasih di dalam Tuhan. Perhatikan di sini, apa situasi dan kondisi yang saudara alami. Perkatakan firman Tuhan. Ucapkan apa? Ucapkan firman Tuhan. Ketika ada orang yang melukai dan menyakitimu, apa yang keluar dari mulut saudara? Caci maki, ngeluh, atau apa? Saudara pun terkasih di dalam Tuhan. Atau kutuk yang kita lempar. Mayoritas biasanya kita manusia ngapain saudara? Nangis. Ya enggak? Perempuan. Laki-laki apa? Emosi marah dan lain sebagainya. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar dalam situasi kondisi seperti ini. Coba perkatakan firman Tuhan, walaupun mungkin perasaan kita saat itu tidak enak, tidak baik, tapi belajar ucapkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau bilang aku harus mengampuninya, aku mau mengampuninya. Tuhan, kalau Kau suruh, kalau mengikuti hatiku, kepinginnya aku Tuhan menjadi ketek Tuhan. Kalau bisa diketek jadi monyet, ya enggak? Tapi karena Kau bilang Kau harus mengasihi, harus mengampuni, Kau lepaskan pengampunan itu. Tuhan berikan aku kemampuan. Aku gak kuat Tuhan. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Saudara tahu siapa yang sering paling melukai, menyakiti kita?
Kalau orang yang dekat kita, tanya ibu kan. Siapa yang suka? Yang sering dia gitu. Itu Pak Yosef itu. Iya, saudara terkasih. Tapi mari kenapa? Ya telah saudara ucapkan, perkatakan firman Tuhan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Makanya saudaraku Yosua kemanapun dia pergi, dia kemanapun melangkah, dia selalu memperkatakan apa? Memperkatakan firman Tuhan. Sehingga ketika saudaraku dia berperang kepada orang Amori, 5 raja Amori memerangi bangsa Israel. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yosua, saudara? Yang dilakukan Yosua ini peperangan Tuhan. Dia bilang, kita akan melangkah, kita akan mengalahkan mereka. Dan ketika mereka bertempur berperang, saudara terkasih, waktunya kurang, waktunya sedikit untuk menumpas orang Amori. Yang dikatakan Yosua apa? Saudara baca nanti Yosua pasal yang ke-10. Saudara terkasih, Yosua bilang gini, matahari berhenti, bulan berhenti. Ngerti tidak saudara? Dia memperkatakan sesuatu sehingga apa yang diucapkan itu menjadi sebuah perkataan firman Allah. Dan Tuhan ada bersama dengan dia. Tuhan dengar apa yang diucapkan. Berhenti tidak matahari? Berhenti. Bulan berhenti tidak? Berhenti. Sehingga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seluruh orang Amori dapat ditumpas dan dibinasakan. Dan arkeologi menemukan saudara yang bidang untuk mengukur tentang waktu, ada dikatakan gini, mereka menemukan kok ada satu hari yang kosong, ada yang kayak satu hari yang lewat. Ini yang hilang, di mana ini? Dan mereka juga bisa menemukan di Alkitab dalam Yosua pasal yang ke-10. Satu hari berhenti matahari. Saudara bayangkan, daun satu hari, sekian per detik saja. Saudara terkasih, bisa kacau, bisa hancur dunia ini. Oleh karena itu saya mengatakan, apa peperangan terbesar dalam hidupmu? Perkatakan firman Tuhan. Oh, gak ada amin. Apa peperangan terbesar dalam hidupmu? Apapun itu saudara, ucapkan dan perkatakanlah firman Tuhan. Yang kedua, apa rahasia Yosua? Dikatakan di sana, renungkanlah itu apa? Siang dan malam. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan renungkan? Saudara tahu orang meditasi? Meditasi itu ngapain? Dia berdiam diri dan dia mengosongkan. Itu orang meditasi. Itu bukan cara kita. Meditasi kita sebagai orang Kristen, ya, bukan berarti saudara harus pergi ke kamar sendiri. Memang itu penting. Ada saat-saat teduh kita tidak. Tapi orang yang merenungkan firman Tuhan tidak harus seperti itu. Karena merenungkan firman Tuhan, saudaraku terkasih, atau bermeditasi adalah saudaraku bukan orang yang mengosongkan pikiran, bukan dikosongkan pikiran saudara. Tapi apa malah? Pikiran saudara harus diisi dengan apa? Dengan firman Tuhan. Saudara lihat binatang mama biak itu apa? Kambing gitu ya. Kambing ya? Kambing itu mama biak atau enggak? Sapi, terus apa lagi? Kerbau dan sebagainya. Saudara perhatikan saudara, biasanya kerbau kalau udah kenyang, dia kan duduk toh, terus kayak ngunyah-ngunyah enggak deh? Dia ada apa yang dikunyahin dia apa? Yaitu makanan yang dimakannya tadi dikeluarkan lagi, dimuntahkan lagi dan dikunyah dia lagi, saudara terkasih. Jadi orang yang meditasi atau yang merenungkan firman Tuhan adalah orang yang seperti itu. Yaitu saudara, apa yang saudara pelajari, apa yang saudara baca, saudara perkatakan lagi itu kepada dirimu sendiri. Saudara bisa lakukan itu kapan saudaraku? Bukan hanya ketika saat teduh saudara, bukan. Ketika saudara pergi, ketika kau berjalan, ketika kau nyetir mobil, ketika kau naik sepeda motor, atau kau sedang melakukan aktivitas apapun, ketika saudara baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, mari saudaraku mulailah engkau memperkatakan dirimu melalui apa? Melalui firman Tuhan itu. Oleh karena itu saudara, rahasia saya bisa jalan nyetir panjang jauh, saudara terkasih, baik dari Lampung sampai ke Medan, maupun dari Lampung sampai ke Surabaya, maupun ke Bali, saudara, saya nyetir sendiri, saya bisa kuat lama, saudara terkasih. Itu karena apa? Itu karena saya suka dengar firman Tuhan. Jadi ketika saya dengar firman Tuhan, saya baca, saya dengarkan, oh kayak gini ya. Oh. Jadi dia kadang ngomong itu banyak-banyak gitu ya. Kadang saya lewatkan. Kenapa? Karena saya sedang asik merenungkan. Dan metode yang lain, saudaraku, adalah saya suka dengar dengan orang yang umpamanya gini. Yang menyampaikan sesuatu yang sesuatunya itu istilahnya agak amburadul lah, yang istilahnya agak bertentangan. Kenapa?
saya dengarkan pandangan dia menurut ayat ini apa? Ngerti tidak saudara? Jadi saya ketika menyetir, saya sedang memperkatakan firman Tuhan terhadap diri saya sendiri. Jadi saudara, saya mengajak setiap saudara baca firman Tuhan bukan hanya lewat saja. Baca firman Tuhan bukan hanya sekedar hafal. Berhenti saudara menghafal firman Tuhan, tidak ada gunanya. Kalau cuma sekedar saudara hafal untuk melupakannya, tapi hafal untuk apa saudaraku? Untuk saudara ucapkan kembali, perkatakan kembali buat dirimu sendiri. Amin. Dan yang ketiga dikatakan di sana, tetapi renungkan lagi siang dan malam supaya engkau apa? Bertindak hati-hati dengan sesuai dengan tertulis di dalamnya. Amin. Untuk apa saudaraku? Pertama, baca. Yang kedua, renungkan. Yang ketiga, lakukan. Haleluya. Saudara tidak akan dapat apa-apa dan tidak melihat apa-apa kalau saudara nggak lakukan itu firman. Tuhan bilang kepada Yosua, lewatilah sungai Yordan yang saat itu sudah lagi banjir, saudara. Tapi Tuhan bilang kepada Yosua, siapa yang duluan harus maju di depan? Bukan Yosua, tapi yang disuruh maju ke depan adalah apa saudara? Tabut Allah yang dibawa oleh para imam. Dan saudara terkasih, ketika mereka mau menyeberangi itu sungai Yordan itu lagi meluap, arusnya kencang. Tetapi saudara terkasih, mereka dengar firman Tuhan, mereka simpan itu perkataan firman Tuhan. Dan waktu untuk mereka menyeberangi, mereka harus melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Ketika tabut Tuhan dibawa, saudaraku, Tuhan tidak bilang Yosua yang berjalan di depan, tapi siapa? Yang berjalan di depan tabut Allah yang diangkut oleh para imam. Dan itu pun sebelum mereka melewati itu, perintah Tuhan itu supaya mereka menguduskan diri mereka terlebih dahulu. Saudara terkasih, mereka lakukan. Dan apa yang terjadi ketika mereka mendekati 1,5 meter, itu sungai Yordan belum terbelah. Sampai apa saudara? Kaki mereka menginjakkan sungai itu, dan akhirnya sungai Yordan itu apa? Terbelah dan mereka lewat. Arti saudaraku, jadi saudara kita dalam Tuhan, apa yang membuat Yosua berhasil dan beruntung? Dia mendengar, dia merenungkan, dan dia melakukan. Jadi jangan berhenti sampai pada dua hal ini. Jangan cuma hanya berhenti mendengar dan merenungkannya, tapi saudara sampai masuk kepada engkau melakukannya, dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan menolong dan membela. Engkau akan melihat manifestasi kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup saudara saya. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, aku sudah sampaikan apa yang menjadi isi hati. Engkau yang menolong dan engkau memberkati seluruh umat-Mu, dan membawa mereka mengalami dan menikmati pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Ketika mereka mulai memberi waktu, memberi diri mereka untuk membaca, merenungkan, dan Tuhan berikan kepada mereka keberanian dan kemampuan untuk melakukan itu firman. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap umat-Mu di tempat ini mengalami dan menikmati penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2022 ini. Kami tahu tahun 2022 ini adalah tahun di mana kami mengalami pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan penggenapan janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan renungan sepekan. Hari Selasa kita sudah mulai ponsel di rumah Ibu Cen-Cen jam 7 malam. Hari Kamis kita untuk tim profetik latihan di tempat ini jam 7 ke 17 atau jam 5 sore. Hari Sabtu ada ibadah KGC jam 6 sore. Demikian pengumuman. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang terus boleh mengajar dan menguatkan kami. Tiba saatnya kami hendak memberikan persembahan, biarlah ini juga boleh menyukakan hati Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberkati dan memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga dalam nama Yesus yang sudah hadir dan memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami serta kota di mana kami tinggal. Tuhan memberkatinya. Kira-kira shalom yang daripada Tuhan memerintah di atasnya. Kami juga berdoa buat Taman Palem. Tuhan berkati tempat ini, tempat di mana kami beribadah. Limpahi dengan segala yang baik daripada Tuhan. Berkati Ibu Cencen, berkati semua orang yang bekerja di dalamnya. Tuhan juga memberkati setiap jemaat dan umat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, baik itu ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Tuhan, aku juga berdoa buat anak-anak kami yang mungkin dalam minggu ini akan berangkat keluar kota untuk melanjutkan pendidikan mereka. Tuhan melindungi, menjagai, menyertai perjalanan mereka hingga tiba di tempat dan berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang serta hikmat. Berikan kemudahan dan kemurahan bagi mereka untuk mengalami dan menikmati kebaikan, pertolongan dan mujizat Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan berkati Acoy dalam perjalanannya nanti kembali ke Jakarta melanjutkan studinya. Terima kasih, aku bersyukur kepada Tuhan dan juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang dapat hadir bersama dengan kami. Tetap mereka kami bawa dan kami letakkan di dalam tangan kasih karunia Tuhan, sehingga kedepannya dapat bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebentar setiap kami mau pulang, kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita.
Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala kaliku memerintah atas hati dan pikiran kita. Darah Yesus menutup bungkus dan menutup kita serta para malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita, menjaga, mengembangkan, turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang percaya dan sudah berkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.